Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 2114201071, kelas 3C, dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, program studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai gangguan sistem kardiovaskular aritmia. Apa itu aritmia? Aritmia adalah gangguan pada irama jantung. Biasanya, penderita aritmia bisa merasakan irama jantungnya apakah terlalu cepat, terlalu lambat, ataupun tidak teratur. Jenis-jenis aritmia yang sering dijumpai yaitu yang pertama, atrial fibrilasi, yaitu kondisi ketika jantung berdetak lebih cepat dan tidak teratur. Yang kedua, AV block, yaitu kondisi ketika jantung berdetak lebih lambat. Yang ketiga, supraventrikular tachycardia, yaitu kondisi ketika denyut jantung terlalu cepat. Yang keempat, ventricle extrasystole, yaitu kondisi ketika ada denyutan lain. Yang kelima, ventricle fibrilasi, yaitu kondisi ketika jantung hanya bergetar. Apa sih penyebab terjadinya aritmia? Aritmia terjadi ketika impuls listrik yang mengatur detak jantung tidak bekerja dengan baik. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh sejumlah kondisi, yaitu yang pertama, mengkonsumsi obat pilek atau obat alergi, yang kedua, sleep apnea, yang ketiga, hipertensi, 4, diabetes, 5, gangguan elektrolit seperti kelebihan atau kekurangan kalium, hiperkalemia, dan hipomagnesemia. Yang keenam, gangguan tiroid. Yang ketujuh, kelainan katup jantung. Yang kedelapan, penyakit jantung koroner. Yang kesembilan, serangan jantung. Yang kesepuluh, kardiomiopati. Apakah ada faktor lain pemicu aritmia? Selain kondisi medis, aritmia juga dapat diperoleh oleh gaya hidup yang tidak sehat, seperti tidak bisa mengelola stres, kurang tidur, merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, dan menyalahgunakan nafsa. Gejala aritmia yang pertama, pusing atau pingsan. Yang kedua, dada berdebar. Yang ketiga, sesak nafas. Yang keempat, detak jantung lambat. Yang kelima, detak jantung cepat. Yang keenam, lemas. Lalu, pemeriksaan diagnostik apa saja yang bisa dilakukan? Pemeriksaannya yang pertama, EKG, yaitu untuk merekam aktivitas jantung dalam kondisi berbaring. Yang kedua, Holter monitoring, yaitu untuk merekam aktivitas listrik jantung ketika pasien beraktivitas seharian. Yang ketiga, uji latih jantung. Yang keempat, latihan fisik seperti mengayuh sepeda statis atau berjalan di atas treadmill. Pengobatan. Yang pertama, pemberian obat-obatan seperti obat anti aritmia dan warfarin untuk menurunkan risiko terjadinya penggumpalan darah. Yang kedua, pemasangan alat picu jantung atau Portable Cardioverter Defibrillator atau ICD. Alat ini digunakan pada pasien yang berisiko mengalami henti jantung mendadak. Yang ketiga, kardioversi, yaitu dokter akan memberikan kejutan listrik ke dada pengidap untuk membuat denyutan jantung kembali normal. Yang keempat, metode ablasi, yaitu dokter akan melakukan tindakan ablasi jantung dengan prosedur kateterisasi jantung. Komplikasi. Pada beberapa kasus, aritmia dapat memburuk dan menyebabkan komplikasi yang serius, seperti yang pertama, demensia, yang kedua, penyakit Alzheimer, yang ketiga, stroke, yang keempat, gagal jantung, yang kelima, henti jantung mendadak, yang keenam, kematian mendadak pada bayi. Pencegahan yang bisa kita lakukan yang pertama, olahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi, membatasi konsumsi alkohol, menghindari konsumsi obat berlebihan, dan berhenti merokok.